Pemirsa dimanapun Anda berada, seberapa jauh Anda meyakini Allah Ta'ala maha mampu, maha bisa memberikan yang Anda inginkan? Tanya saya, yakin atau enggak yakin? Percaya atau enggak percaya? Seberapa besar? Boleh? Saya nanya boleh? Jenengan sering minta enggak sama Allah? Yakin? Contoh, pernah minta uang 20 miliar sama Allah? Belum? Belum? Kenapa? Kebanyakan? Oh 20 miliar itu kebanyakan. Nah, terus merasa kalau kebanyakan kenapa? Merasa nggak mungkin gitu? Iya. Terus nanti dari mana begitu? Betul? Berarti jenengan yakin nggak sama Allah? Yakin Beb, tapi yakin Beb, tapi ini yakin apa rodok ragu? Yakin pakai limit, pakai batas, betul? Nah, kalau yakin pakai batas itu berarti yakin atau kurang yakin? Contoh, suaminya bilang kepada sang istri, "Dek, kamu minta apapun saya beri." Suami ngomong ke istri, "Dek, kamu minta apapun saya beri." Si istri yakin suaminya ini sangat mencintainya. Kira-kira istrinya akan minta segala-galanya atau pakai ngukur? Mintanya tuh langsung ngucap atau ngukur kemampuan suami? Ngukur kemampuan suami, betul? Jadi kalau suaminya gajinya 1 bulan 4 juta, ya nggak mungkin minta mobil harga 2 miliar, betul begitu? Kenapa? Karena ngukur kemampuan suami. Pertanyaan saya, kalau Anda, saya, kita butuh kepada Allah Ta'ala, kita ngukur enggak kemampuannya Allah? Enggak, yang kita ukur apa? Kemampuan kita. Berarti ini benar atau salah? Salah. Lawang mintanya sama suami kok ngukur kemampuanmu? Ya kamu ukur kemampuannya mau ngasih, betul begitu kan? Nah, minta sama Allah Ta'ala, kenapa kamu ukur kemampuanmu bukan kemampuannya Allah Ta'ala? Berarti kamu merasa yang bisa berbuat engkau, yang bisa memberi engkau, yang bisa mewujudkan engkau, dan kamu minta sama Allah itu cuma pantas-pantesan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ulangi, ini agak seru ini. Contohnya tadi gamblang ya, jelas ya. Pak, misalnya bapak ditawari sama sahabat bapak, ibu ditawari sama sahabat ibu, ini hari ulang tahunmu, minta apapun saya beri. Saya mau nanya, bapak ibu minta sama sahabat tadi, mengukur kantongnya bapak ibu atau kantongnya sahabat? Kantongnya sahabat, betul? Mengukur duit kita atau duit orang yang nawari kita? Mengukur duit orang yang nawari kita. Mengukur kemampuan kita atau kemampuan orang yang nawari kita? Ya, mengukur kemampuan kita atau orang yang nawari kita? Orang yang nawari kita. Kenapa? Jawabannya sederhana. Lawang saya dikasih kok. Saya dikasih. Dia yang mau ngasih, ya saya tinggal ngucap, tapi saya mau ngucap, ngukur, ya ngukur dia kira-kira mampu ngasih atau tidak. Walaupun dia sangat cinta, sangat sayang dan sungguh-sungguh, saya ukur dia mampu ngasih atau tidak. Betul seperti itu? Oke, sekarang kita harus memperlakukan yang sama kepada siapapun. Nah, kalau sekarang Allah yang nawari, jalu tak kei, mintalah kepadaku apapun aku akan beri kamu.
ud'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Jangan mestinya ya ngukur tuh. Kita mestinya ngukur. Allah mampunya ngasih apa ya? Allah kira-kira punyanya apa ya? Allah kira-kira kemampuannya seberapa ya? Allah kira-kira kekuatannya seberapa ya? Saya mau minta jangan sampai nanti Allah nggak mampu loh. Ini kalau ada manusia begini berarti waras apa edan kelas berat ya? Ini mukmin atau rodok musyrik yang begini nih? Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, ud'ullah, mintalah kepada Allah dan engkau mustaqinun bil ijabah. Engkau yakin pasti diijabahi, dijawab dan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Karena mintanya bukan sama direktur, mintanya bukan sama sahabat yang punya kemampuan terbatas, mintanya kepada Tuhan yang maha segala-galanya. Mestinya kita jangan pernah mengukur diri kita, tapi kita ukur Tuhan kita, yaitu Allah Ta'ala, dan ternyata Allah maha. Makanya kita jangan pernah membatasi permohonan kita kepada Allah dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Justru karena aku lemah, aku nggak bisa, aku nggak punya, Tuhanku nawari, yo alhamdulillah, modal jeplak, ngucap. Hambaku, kamu minta apa? Mobil 5 ya Allah. Koncone sebelah, ndonga sing waras titik. Yang di sampingnya ini angkat tangan, Allahumma ya Allah, saya minta mobil 5, istri saya 1, anak saya ada 3, berarti 3, saya 1, 5. Kurang ya Allah, kurang ya Allah. Tambah pembantu saya 1, 6. Oh tonggo saya ya Allah ada 10, 16. Sini sebelah. Kamu tuh normal atau gini? Dia nanya, loh emangnya kenapa? Nah, kamu minta kok seperti itu, ukuran dirimu, kamu ukur dirimu, kamu lihat dirimu, kamu tuh gak mampu, ngapain minta seperti itu? Jawab dong, justru karena saya nggak mampu, maka saya minta kepada yang maha mampu. Karena saya ukur diri saya nggak punya, ukur diri saya nggak bisa, ukur diri saya lemah, saya minta kepada yang maha bisa, yang maha kuat, yang maha kaya. Kamu kok sirik sih? Betul? Berarti selama ini konsep doa jenengan betul atau rodok keliru? Rodok atau banget kelirunya? Salah biasa atau salah fatal? Salah fatal. Nah namanya doa mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah, intisari ibadah. Otak, intisari ibadah. Jadi kalau otaknya mati ya tubuh ini susah bergerak. Maka kalau doanya nggak jalan ya semuanya macet. Karena doa itu sarana untuk komunikasi dengan yang maha kuasa. Gerakan hati berbicara kepada yang maha kuasa dengan penuh kerendahan, menyadari kelemahan, terus ngadong minta, ya Allah please tolong beri saya ini karena saya nggak mampu. Itu namanya orang berdoa. Pertanyaan saya, setelah mendengar semua ini, mau minta sama Allah mikir-mikir atau langsung aja? Mau mikir-mikir atau langsung aja? Alah gaya. Langsung. Ayo coba dilihat hatinya nih. Hatinya coba. Sudah yakin betul atau masih rodok mikir lagi? Mesti pelajaran ilmu ekonomi muncul. Mau angkat tangan. Kelihatan denger semangat. Baru punya pit motor ya tahun 70-an. Dengar ceramah seperti ini langsung yang ngono tak jalur mobil harga 3 miliar. Saya meminta sama Allah mobil harga 3 miliar. Masya Allah. Baru angkat tangan setan bisi. Ojo gaya. Setan bisi. Setannya bisi. Kamu jangan sok. Kamu tuh mau beli tempe aja kadang dapat kadang enggak. Duit enggak punya. Motormu aja itu ya businya udah jelek ganti, kamu enggak punya duit. Kalau kamu mau minta mobil harga 3 miliar, ukuran sadar dul. Sadar setan sih. Bener setan nih, Habib Novel keliru. Setannya betul, Habib Novel salah. Masya Allah. Nah inilah penyakit kronis yang
menggagalkan optimis dan menimbulkan sikap pesimis. Jadi memang rezeki udah ada porsinya masing-masing, tapi kita diperkenankan dan diizinkan untuk nambah porsi itu asalkan kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Selagi kita mintanya sama Allah, lu mau minta gunung kayak mau minta lautan dan seisinya, minta dunia dan seisinya, boleh. Kenapa? Karena kita minta sama Dia. Yang gak boleh itu minta sama manusia, gitu. Paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Oke? Oke. Sekarang gue pengen cerita, ini supaya ceritanya baru aja terjadi kemarin. Tahun ini bahkan kayak bulan lalu. Enggak lama sebelum gue berdoa gitu ya, gue udah dapet jawabannya. Jadi gini guys, gue waktu itu doa pengen minta duit 10 miliar. Bukan waktu itu, baru kemarin. Ini sumpah nih, kalian harus nyimak baik-baik. Jadi gue doa minta duit 10 miliar. Dan itu gue doa selalu gue sebutkan di setiap sujud sholat gue gitu ya. Jadi kan gue percaya banget sama repetisi atau pengulangan. Semakin sering kalimatnya diulang-ulang, maka chance atau kesempatan untuk dikabulkan semakin banyak. Kenapa? Karena kita selalu berdoa. Semakin banyak berdoa, maka semakin banyak juga pahala kebaikan gitu kan. Dan pahala kebaikan itu bisa ditukar menjadi barang yang kita inginkan gitu. So anyway, gue waktu itu doa kemarin, ya Allah, saya pengen punya duit 10 miliar. Jadi setiap sujud tuh gue doa. Gue doanya banyak banget, yang gue pengenin banyak banget. Tapi ya intinya gitu ya, gue selalu sebut ini dalam sujud gue. Setiap sujud ngomong dalam hati kan. Setelah baca gitu, subhanallah. Ada om gue guys, bentar guys. Oke. Iya, jadi gue doa gitu kan di sujud. Setelah gue selesai baca doa sujud gitu ya, gue ngomong dalam hati, ya Allah, saya pengen duit 10 miliar. Panjangin umur orang tua saya, bahagiain, lempengin hatinya, ademin. Pokoknya semua keinginan gue sebutin. Tapi highlight di situ ya, doa pengen duit 10 miliar. Apakah saat gue berdoa gue tahu gue bakal dapat dari mana atau duit 10 M? Kagak tahu gue. Tunggu, ini gue kayak ngajak orang tawuran ya. Aduh, mohon maaf loh ini ya. Gue sangat bersemangat loh. Apakah pada saat gue berdoa, ya Allah saya pengen duit 10 miliar, gue tahu gue bakal dapat dari mana? Enggak tahu. Gue nggak paham dari mana judulnya, nggak paham. Tapi satu yang gue tahu, gue nggak tahu caranya gimana, tapi Allah tahu caranya gimana. Karena buat dia ngeluarin 10 miliar pastinya kayak ilah, seuprit doang gitu loh. 10 miliar buat bahkan seukuran gue aja nih. Sebenarnya gue seukurannya gimana ya? Bahkan buat gue nih ya, gila lu waya gini, apalagi di situasi pandemi seperti ini gitu kan. Di situasi corona seperti ini, tiba-tiba lu minta duit miliaran. Buat orang yang apa sih namanya, mikirnya normal, nggak make sense. Kenapa? Dari mana judulnya? Lu pengen duit 10 miliar, dari mana judulnya? Gue tanya. Gak tahu emang. Ini kan ngegas banget tuh ya. Nggak tahu gitu. Lah gue masa bodoh. Gue nggak tahu, ya udah. Lu nggak tahu, ya udah. Kenapa lu nggak tahu? Kenapa gue nggak tahu? Karena memang knowledge atau pengetahuan kita terbatas. Makanya gue nanyanya nggak ke elu. Gue nanyanya nggak ke Google. Gue nanya ke siapa? Nanya ke Dia yang maha tidak terbatas, yang nggak ada batasannya. Jadi gue nanya ke Dia nih, ke Allah gitu. Ya Allah, saya pengen duit 10 miliar. Abis gue selesai berdoa, gue juga mikir sebenarnya, lah duit 10 miliar dari mana waya begini? Kayaknya tuh dapat 100 ribu aja nih sekarang nih udah luar biasa sekali gitu kan. Di tengah maraknya orang yang kesulitan, banyak yang kesusahan, gak bisa makan dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba gue memberanikan diri ini untuk berdoa di luar zona nyaman. Apa itu berdoa di luar zona nyaman? Berdoa di luar kapasitas pikiran gue. Tadi yang seperti gue sebutkan di awal ya. Gue sebutkan di awal, kenapa sih kita selalu berdoa sesuai kemampuan kita? Kenapa nggak memberanikan diri untuk berdoa di luar kemampuan kita? Gitu. Akhirnya gue berdoa seperti itu. Nggak lama kemudian setelah gue berdoa, dan gue rutin gitu, benar-benar istiqomah setiap sholat sunnah, sholat wajib, setiap sujud ya, gue berdoa seperti itu. Bahkan setelah selesai sholat pun gue berdoa gitu ya. Tiba-tiba gue dapet WA dong, gue dikirimin surat kerjasama
Di situ tunggu. Ya, gue dikirimin WA isinya surat kerjasama, dimana itu nilainya bisa sampai 20 miliar lebih, dan itu bisa gue dapatkan. Dari mana ceritanya? Nantikan ceritanya setelah gue udah dapet duitnya. Nantikan ceritanya sampai gue udah dapet duitnya. Nah inilah maksudnya kenapa gitu ya, kenapa gue selalu memberanikan diri gitu berdoa di luar kapasitas atau kemampuan gue, karena gue tahu Allah pasti tahu jalannya, Allah pasti tahu caranya. Yang gue mesti lakukan cuma satu, gue minta ditunjukin, itu aja, udah. Gue cuma minta ditunjukin, udah itu aja, ya kan? Terus ternyata Allah ngasih tahu nih caranya seperti apa, dengan apa? Lewat WA seseorang. Lewat WA seseorang yang ngasih tahu ke gue bahwa ada tawaran kerjasama yang kira-kira nilainya bisa sampai 20 miliar lebih komisi untuk gue, dan bahkan itu mungkin skalanya bisa 100 M atau berapa M lah itu si project tersebut gitu ya. Tapi gue bisa dapat 10 M waktu itu. Gue bisa dapat 10 M. Terus gue mikir-mikir lagi, waduh, kan gue sebelum gue berdoa nih, bahkan saat gue berdoa gue mikirnya 10 M itu impossible. 10 M itu angka yang kayaknya agak susah diraih gitu ya. Ingat loh catatannya di situasi seperti ini, karena gue doanya mintanya tahun ini juga gue punya 10 M itu. Tapi setelah melihat angkanya dan melihat caranya ini memungkinkan buat gue punya, akhirnya gue naikin lagi nih level doanya. Ya Allah, saya nggak jadi minta 10 M, saya mintanya 20 M. Sadis loh, sadis. Maksudnya gini, kita tuh masih muda guys, jangan minta seukuran jajan anak kos gitu loh. Gue tahu nih mungkin sebagian dari kalian ada yang ngekos, ilangin lah image anak kos itu bokeh, anak kos itu nggak punya duit, ilangin ya. Mulai sekarang kita start doanya miliaran, bahkan kalau bisa triliunan, tapi ya udahlah miliaran aja dulu ya, ngerasain ngeliat duit 1 M tuh kayak apa sih gitu. Ini bukannya gue mau nyombongin atau gimana, gue pengen ngajak kalian tuh untuk bergerak gitu loh. Jangan ragu, jangan takut, doa, minta sama Allah. Itu yang pengen gue tekanin sama kalian gitu. Mulai sekarang gitu ya, doalah di atas ukuran kemampuan kalian, doalah di atas kemampuan kalian, doalah di atas apa yang kalian tahu. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar, yang maha memampukan, yang maha bisa, yang maha mengabulkan gitu ya, yang maha tahu gitu ya masa depan kalian seperti apa. Jadi bagaimana sukses di usia muda? Adalah dengan cara apa? Kita deket sama Allah. Ketika kita deket sama Allah, dia bakal ngasih tahu caranya, jalannya, bahkan dimodalin. Lo pengen jadi apa, lo pengen kemana, lo pengen sekolah dimanapun, lo pengen kuliah dimanapun, nanti lu akan ketemu jawabannya. Kapan? Ketika lu udah bertanya kepada Allah. Gitu ceritanya. Cocok nggak? Ini nih kayak begini-begini jarang lo didapetin sama orang. Biasanya nih ya walaupun nggak salah sih, namanya juga ilmu. Dan I really appreciate every knowledge that I have or I get gitu ya. Tapi kadang-kadang nih kalau misalnya ada yang nanya gitu, gimana sih kak caranya kuliah di luar negeri? Terus dia bilang gini, oh ya kamu nanti bisa lewat jalur beasiswa di sini, kamu daftar di sini. Menurut gue gini loh, nggak apa-apa lu nyoba jalan itu, nggak apa-apa. Tapi buat gue yang yakin banget bahwa jalannya dia itu banyak banget, buat gue yang yakin bahwa kemampuan Allah itu di luar cuma soal beasiswa gitu ya. Jadi gue langsung beloknya atau langsung apply beasiswanya ke Allah gitu. Gimana sih caranya meng-apply beasiswa ke Allah? Gimana caranya minta beasiswa ke Allah, dengan cara apa? Ya udah gue doa gitu loh. Gue bawa dalam sujud gue bilang, ya Allah saya pengen keluar negeri, biayain. Gila loh, dapat beasiswa dari Allah, gimana ceritanya coba? Ya, nggak usah banyak nanya bagaimana, nggak usah banyak nanya. Semakin lu banyak nanya, semakin lu nggak melakukan. Jadi udah intinya lu yakin, udah cukup situ aja. If you believe, then do it gitu. You believe, then do it gitu. Do it now. Or nyesel later. Iyalah. Lakukan sekarang atau enggak lu bakal nyesel nanti. Oke? Seperti itu. Bagaimana caranya minta beasiswa ke Allah? Udah gua jawab tadi ya. Oke, sekian guys dari gua. Semoga bermanfaat. Insyaallah live-nya akan gue save. Thank you so much for watching.
Insya Allah sampai ketemu lagi di live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.